Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Marketing di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini, kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ke-12 ini kita membahas materi mengenai mobile marketing communication atau komunikasi pemasaran seluler. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Mobile marketing communication, komunikasi pemasaran seluler. Mobile marketing communication, definisi mobile marketing diarahkan pada semua kegiatan yang menghubungkan produsen kepada konsumen melalui media gadget, mobile, dan jaringannya. Gadget mobile seperti smartphone, konsol game portable, tablet, komputer, dan tentu saja semua gadget dengan fungsi serupa. Beberapa gadget mobile mungkin hanya terbuka untuk jenis saluran iklan saja. Misalkan telepon seluler biasa yang hanya bisa menerima pesan teks, sedangkan beberapa gadget lainnya bisa menerima beragam data mulai dari internet, video, sampai media interaktif seperti QR Code. Perusahaan dari industri yang aktif dalam mobile marketing, Google, Yahoo, dan perusahaan berbasis internet lainnya. Perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Apple. Produk Apple bertanggung jawab langsung atas perkembangan pesat dari mobile computing dewasa ini. Perusahaan media termasuk kosmetiknya, pasar online seperti Bibli, Lazada, dan sebagainya. Pasar online seperti Blibli, Lazada, dan sebagainya. Brand besar seperti Coca-Cola dan lainnya. Metode mobile marketing bisa kita lihat di sini, metode metode dari mobile marketing. Ada SMS marketing, ada MMS marketing, ada push notification, ada aplikasi based marketing, QR code, in-game mobile marketing, Bluetooth proximity system, location based service, user control media, ringless voicemail. Bagaimana kampanye mobile marketing dikembangkan? Saat mengembangkan kampanye mobile marketing, dalam rangka memahami definisi mobile marketing, seorang marketer perlu membangun beberapa jalur sambil menjaga pesan secara konsisten. Saluran paling mudah untuk dimulai adalah pesan SMS. Pada dasarnya mengirim pesan SMS kepada konsumen. SMS dan rekan pengirim pesannya, MMS, merupakan pilihan layanan untuk bergabung. Dengan demikian, perusahaan mengetahui pesan marketing mereka sudah diterima konsumen dengan baik. Sebanyak 98% pesan SMS selalu dibaca 95% dalam 15 menit.
SMS merupakan pasar yang sangat terbuka. Pesan SMS haruslah sangat fokus dan singkat. Keuntungan utama yang didapatkan dari mobile marketing, mobile campaign, adalah sesuatu yang mudah dibuat dan cepat dieksekusi. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencetak brosur ataupun untuk membayar biaya airtime jika memanfaatkan radio atau TV. Respon pengguna yang cepat juga menjadi salah satu keuntungan. Konten yang disampaikan dapat langsung mengarah kepada orang yang tepat, lokasi yang tepat yang memang dibutuhkan oleh target audience. Perangkat mobile merupakan alat yang 80% dibawa oleh penggunanya ke mana-mana yang sangat memudahkan dalam penyampaian pesan. Metode, lalu alasan mengenai alasan penting mengembangkan mobile marketing. Aplikasi mobile marketing bisa lebih dekat dengan konsumen daripada sistem pemasaran yang konvensional. Peluang lebih besar, terdapat banyak pilihan model yang sesuai dengan target, ada banyak pendekatan spesifik yang dapat dikembangkan. Metode mobile marketing, sasaran pengguna, pengalaman pengguna, skala, integrasi antar kampanye akan menghasilkan lebih, tes, gunakan keduanya banner dan iklan teks. Analisis. Fungsi email satu, mengirim dan menerima pesan ini adalah fungsi email yang pertama. Fungsi email yang kedua, mengirim dan menerima file. Fungsi email yang ketiga, sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat emailnya miliknya. Dalam berbagai aspek, penggunaan email bagi seorang sudah menjadi kewajiban. Email seringkali menjadi syarat untuk proses aktivasi berbagai layanan digital. Misalnya untuk aktivasi smartphone, untuk aktivasi layanan berlangganan, surat, dan lain-lain. Fungsi yang keempat, email untuk mendaftar di berbagai situs. Email untuk mendaftar di berbagai situs di bawah ini. Twitter, Facebook, Pet, dan lain sebagainya. Fungsi email yang kelima, email untuk media pemasaran atau kita sebut email marketing. Jenis-jenis email, satu, POP mail atau pengertian POP mail, Post Office Protocol adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari yang jadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Dua, webmail. Pengertian webmail adalah email yang berbasis website dengan pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman tersebut. Tiga, forward email. Pengertian forward mail adalah jenis layanan email yang forward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya forward mail hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Etika mengirim email, satu, tidak sembarang menguntip. Fasilitas replay, pada sebagian besar program mailer biasanya akan menguntip pesan asli yang Anda terima secara otomatis ke dalam isi surat Anda. Jika harus menguntip pesan seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menggunakan bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menggunakan bagian-bagian yang relevan saja. Dua, menghormati privasi orang lain. Jika seseorang mengirim informasi kepada Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirim ke forum umum seperti kelompok grup atau mailing list. Email pada dasarnya alat komunikasi personal. Tiga, gunakan subjek yang sesuai. Menggunakan subjek atau judul yang sesuai memudahkan penerima email menangkap informasi yang kita sampaikan. Empat, jangan gunakan huruf kapital dalam tata krama berkomunikasi secara tertulis. Seperti dengan mail atau chat, penggunaan huruf besar biasanya dianggap berteriak atau bernada tinggi, sehingga akan mengakibatkan kesan yang kurang baik bagi penerima pesan. 5, jangan memakai CC jika Anda ingin mengirim email ke sejumlah orang. Sekaligus jangan cantuman nama-nama pada kolom CC, karena semua orang yang menerima email Anda akan bisa melihat
Alamat dari nama yang Anda cantumkan di CC. Umumnya orang tidak suka jika alamat emailnya dibeberkan di depan umum. 6. Jangan gunakan format HTML jika Anda tidak yakin bahwa program email rekan Anda bisa memahami atau membaca kode HTML atau tidak. Setidaknya gunakan plain text. Alasan penting mengembangkan mobile marketing. Aplikasi mobile marketing bisa lebih dekat dengan konsumen daripada sistem pemasaran yang konvensional. Peluang lebih besar. Terdapat banyak pilihan model yang sesuai dengan target. Ada banyak pendekatan spesifik yang dapat dikembangkan. Metode mobile marketing, sasaran pengguna, pengalaman pengguna, skala, integrasi antar kampanye akan menghasilkan lebih. Tes. Gunakan keduanya, banner dan iklan teks analisis. Fungsi email, 1. Mengirim dan menerima pesan. 2. Mengirim dan menerima file. 3. Sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Dalam berbagai aspek, penggunaan email bagi seseorang sudah menjadi kewajiban. Email seringkali menjadi syarat untuk proses aktivasi berbagai layanan digital, misalnya untuk aktivasi smartphone, untuk aktivasi layanan berlangganan surat, dan lain-lain. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.